Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan penyintas dan Huntap ini memasuki tahun keempat. Begitu juga ada perhatian dari Bapak Wakil Presiden. Ada deadline hingga akhir Februari ini untuk menuntaskan persoalan dan ada titik jelas tentang Huntap tahun 22. Nah, masyarakat juga menunggu Pak, ingin mendengar apa langkah-langkah dan kepastiannya, karena masyarakat juga kalau harus dipindah ke Kebon BW banyak hal yang tentu akan membuat permasalahan baru Pak. Ya, silakan. Baik, pertama alhamdulillah berdasarkan pertemuan dengan Bapak Wapres di Januari kemarin, kami laporkan terkait dengan masalah Huntap tahun 22, di mana masalah Huntap tahun 22 ini saya sampaikan ke Wapres. Saya pikir tadinya pembangunan Huntap tahun 22 berjalan baik gitu ya, tidak ada masalah gitu. Yang bermasalah hanya di Talise gitu ya. Nah, nanti saya ketahui itu di bulan Oktober atau November. Oktober November ternyata Huntap tahun 22 juga bermasalah. Jadi permasalahan ini adalah hal yang sama dengan Talise, itu klaim masyarakat terhadap lahan, terhadap lahan. Nah, itu yang kemudian sekarang kita tangani, bagaimana menjembatani agar klaim-klaim yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kepemilikan lahan mereka yang berada di lahan Huntap tahun 22 itu bisa terakomodir, sehingga keinginan daripada Bank Dunia sebagai pemberi loan itu bisa bisa berjalan baik, yakni bahwa Bank Dunia tidak menginginkan gitu ada perselisihan yang terjadi gitu di atas lahan tersebut. Alhamdulillah di pertemuan dengan Bapak Wapres saya minta waktu diberikan sampai dengan bulan Februari ini untuk bisa menyelesaikan hal ini dengan baik. Oleh karenanya itu kemarin juga pertemuan dengan BPK, dengan KPK terkait dengan penyelesaian dan percepatan terkait lahan Huntap tahun 22 ini juga kita sampaikan bahwa kita tengah dalam proses akhir proses verifale dan penguatan secara hukum, penguatan secara hukum atas penanganan masalah lahan yang diklaim oleh masyarakat. Kita berusaha insya Allah bisa clear di minggu ini, sehingga insya Allah minggu ini kita akan bersurat ke Wapres untuk bisa menerima kita untuk menyampaikan laporan akhir terkait penyelesaian Huntap tahun 22, sehingga diharap insya Allah bulan Februari ini sudah bisa clear sehingga sesuai dengan perencanaan yang disampaikan oleh Kementerian PUPR, bulan Maret sudah bisa kembali dilanjutkan lelangnya, dan kemudian insya Allah di bulan April moga-moga bulan April sesuai dengan penyampaian dari Kementerian PUPR, pekerjaan Huntap tahun 22 insya Allah sudah bisa dimulai kembali beserta dengan Huntap-Huntap yang lain. Iya Pak, dengan lambatnya ini kan banyak rumor di masyarakat dan perlu juga diberikan informasi. Kayaknya ini Huntap ini tarik-menarik dengan program Pemda yaitu kota satelit. Boleh dijelaskan sedikit Pak agar masyarakat paham? Tidak ada tarik-menarik, itu yang salah gitu. Bukan tarik-menarik, bahwa kawasan kota satelit adalah kawasan yang mengakomodir lahan. Land konsolidasi yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka, masyarakat kita yang mengklaim tanah mereka di sana. Nah, seperti itu jadi tidak ada bilang tarik menarik, tidak ada Dan kemudian kota satelit itu merupakan kebutuhan, merupakan kebutuhan, apalagi kawasannya kan kawasan sudah ex-HGB, kawasan yang HGB-nya sudah berakhir. Maka kemudian pemerintah kota sekaligus gitu mengusulkan agar kawasan itu bisa dijadikan sebagai kawasan kota baru bagi Kota Palu, karena Kota Palu ini masuk dalam zona merah. Nah, jadi kita siapkan kota mitigasi gitu.
ya, kota mitigasi. Dan memang untuk zona hijau di atas itu adalah kawasan zona hijau. Nah, oleh karenanya kita buat kota satelit agar perencanaan pengembangan kawasan Tondo itu bisa berjalan secara komprehensif. Jadi bisa terbangun dengan baik gitu, dengan perencanaan yang baik dan matang. Ya, gitu. Tadi bilang tarik menarik, apa yang tarik menarik? Ya, kecuali tanah itu tadi tanah yang masih aktif HGB-nya, ya. Dan kemudian apa yang disampaikan ini adalah merupakan usulan, bukan untuk saya ini, untuk Kota Palu, untuk masyarakat Palu, untuk generasi kita mendatang, ya, sebagai upaya kita, ya, langkah mitigasi kita. Ya, jangan seperti terjadi kemarin, bahkan diprediksi bahwa kemungkinan, ya, apa yang terjadi di 2018 kemungkinan bisa berulang kembali. Ya, apalagi dengan posisi yang menyatakan bahwa Palu zona merah, maka kemudian ya, pemerintah harus gitu memikirkan bagaimana ke depan. Iya. Pak, perlu lebih tegas kembali bahwa persoalan Untap 2 ini akan segera berjalan dan tidak ke POM BW. Ini masyarakatnya masih berpikir-pikir. Ya. Nah, ini juga yang disalahpahami, ya, bahwa kalau tidak ada klaim masyarakat, sebenarnya aman-aman saja di Tondo itu, ya, begitu. Karena kan pemerintah pusat lewat kuasa kepemilikan tanahnya sudah memberikan tanah itu kepada masyarakat untuk pembangunan Huntap Tondo 2. Ya, itu kan tanah negara yang sudah diberikan, ya, kepada masyarakat untuk pembangunan Huntap Tondo 2. Hanya, ya, keluarga besar kita di sana mengklaim gitu bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka. Nah, begitu. Karena ada klaim tersebut, makanya kemudian kita saksikan beberapa tahun yang lalu orang demo, ya, keberatan atas di sana karena mereka beranggapan bahwa itu adalah lahan mereka. Nah, itu yang coba diakomodir gitu. Ya, karena Bank Dunia tidak ingin gitu ada ribut-ribut di sana, ada perselisihan begitu. Makanya pemerintah mengambil jalan yang sangat-sangat persuasif. Apa itu? Bagaimana juga mengakomodir gitu keluarga kita yang di Tondo yang mengklaim bahwa tanah di Tondo itu adalah tanah mereka juga begitu. Kalau tidak ada klaim masyarakat, tidak ada ribut-ribut, pembangunan Huntap Tondo 2 sudah langsung dibangun, tidak ada yang salah dengan pemerintah. Gitu. Ya, saya sulit gitu bilang mau sabar menunggu karena pastinya kan masyarakat sudah cukup lama gitu ya, sudah cukup lama lah dengan kondisi hari ini yang memang seharusnya sudah bisa mendapatkan hak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka, ya. Nah, hanya karena memang masalah proses klaim tanah, ya, baik di Talise maupun di Tondo 2 yang memang butuh proses waktu, ya, bagi pemerintah untuk menyelesaikan, karena kan kita harus mengakomodir semua, ya. Contoh misalnya seperti Bapak punya tanah gitu, ya, terus Bapak misalnya tanahnya Bapak tiba-tiba dijadikan tempat misalnya A misalnya, ya, tanpa Bapak pasti keberatan, ya kan. Maka kemudian, ya, mau tidak mau, ya, keberatan ini juga harus gitu mendapatkan perhatian dari pemerintah, ya, bagaimana semuanya mendapatkan win-win solusi itu. Jadi, ya, dan ya, kita berdoa insya Allah moga-moga masyarakat, alhamdulillah kan masyarakat di Tondo juga sudah bisa menerima, ya, skema penyelesaian land konsolidasi yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, begitu juga dengan Talise. Nah, insya Allah, ya, skema penyelesaian ini, ya, di minggu depan moga-moga, ya, hari ini harusnya kita sudah bersurat ke Wapres, ya, untuk minta agar pemerintah Kota Palu bisa diterima untuk menyampaikan laporan, ya, akhir terkait penanganan penyelesaian Huntap Tondo 2. Nah, moga-moga usulan kita bisa diterima, ya, sehingga insya Allah proses pekerjaan Huntap sesuai perencanaan di bulan April, insya Allah moga-moga sudah bisa dilaksanakan. Amin. Karena, ya, sama-sama kita berharap dan saya juga tidak menginginkan gitu, ya, bahwa masyarakat saya yang sudah, ya, direncanakan untuk mendapatkan Huntap baik di Tondo 2 maupun Talise kemudian tidak bisa mendapatkan itu dikarenakan
permasalahan klaim ya tanah antara masyarakat ya dengan pemerintah, yang menyebabkan kemudian kasihan keluarga-keluarga kita ini akhirnya harus pindah ke POM BW gitu untuk mendapatkan hak-hak huntap mereka. Demikian. Oke. إلى